Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 8 Sekolah Menengah Pertama halaman 76 sampai dengan 78. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Semesternya adalah semester yang kedua. Kita akan bahas pada bab yang ke-8, yaitu sistem pernapasan manusia. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silahkan dibuka bukunya dan perhatikan pada halaman 76 pada bagian uji kompetensi. Petunjuknya adalah A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ini adalah soal untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernapasan adalah titik-titik. Pilihannya, A. Mengatur suhu udara yang masuk ke dalam paru-paru. B. Sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. C. Mengatur kelembaban udara yang masuk ke dalam paru-paru. Dan D. Menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Maka jawabannya adalah B, yaitu sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Soal yang kedua, struktur pada laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah titik-titik. Pilihannya A. Silia, B. tonsil, C. Epiglotis, dan D. pita suara. Maka jawabannya adalah C, yaitu epiglotis. Soal nomor 3. Jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida adalah titik-titik. Pilihannya A. alveolus, B. bronchiolus, C. bronkus, dan D. laring. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu alveolus. Soal nomor 4. Struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah titik-titik. Pilihannya A. pleura, B. alveolus, C. diafragma, dan D. lobus paru-paru. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu pleura. Selanjutnya soal nomor 5. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi adalah titik-titik. Pilihannya A. relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Yang B. relaksasinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. C. berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Dan D. berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Maka jawabannya adalah D, yaitu berkontraksinya otot-otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Selanjutnya soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan adalah titik-titik. A. umur, B. jenis kelamin, C. aktivitas tubuh, dan D. suhu lingkungan. Perhatikan bahwa umur, jenis kelamin, dan aktivitas tubuh itu mempengaruhi dari frekuensi pernapasan. Maka jawabannya ini yang bukan adalah suhu lingkungan. Soal nomor 7. Berapakah volume udara residu yang terdapat dalam paru-paru? Pilihannya A. 500 ml, B. 1000 ml, C. 1500 ml, dan D. 2000 ml. Maka jawabannya adalah B, yaitu 1000 ml. Jadi volume udara residu itu adalah 4000 ml. Soal nomor 8. Apakah kelainan yang disebabkan oleh menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru sehingga seseorang dapat mengalami kesulitan bernapas? Pilihannya A. asma, B. aspiksi, C. influenza, dan D. bronkitis.
Jadi kalau kelainan karena menyempitnya saluran pernapasan dalam paru-paru itu disebut dengan asma. Selanjutnya soal nomor 9. Paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis ternyata juga ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit titik-titik. Perhatikan di situ adalah ada namanya bakteri Streptococcus pneumoniae. Maka pilihannya adalah A. asma, B. pneumonia, C. tuberkulosis, dan D. kanker paru-paru. Maka jawabannya adalah B. pneumonia. Soal yang ke-10. Berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia adalah titik-titik. A. tidak merokok, B. berolahraga di malam hari, C. duduk di dekat perokok aktif, dan D. saling tukar masker yang sudah digunakan. Maka perhatikan, kalau yang B, yang C, dan yang D itu bukan merupakan upaya untuk menjaga kesehatan pernapasan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu tidak merokok. Selanjutnya pada halaman 78, bagian B, jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Soal nomor 1, jelaskan organ penyusun sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Perhatikan bahwa organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Hidung fungsinya untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara, memerangkap benda asing atau bakteri, virus, dan seterusnya yang masuk terhidup saat bernapas, terus menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk paru-paru. Faring fungsinya untuk menjalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi udara, serta tempat tonsil, yaitu organ tubuh yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Laring mencegah masuknya makanan atau benda asing lainnya ke dalam laring dan trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus berfungsi untuk menyaring udara dari trakea ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkiolus untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus, dan paru-paru fungsinya adalah untuk tempat pertukaran udara pernapasan. Karena di dalamnya terdapat alveolus yang merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Selanjutnya soal nomor 2, jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada sistem pernapasan manusia. Maka jawabannya adalah mekanisme inspirasi. Terjadi kontraksi otot dada dan diafragma sehingga menyebabkan rongga dada membesar. Paru-paru mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru mengecil sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspirasi itu terjadi relaksasi otot dada dan diafragma sehingga menyebabkan rongga dada kembali normal. Paru-paru kembali normal dan tekanan udara di dalam paru-paru besar sehingga udara dari dalam paru-paru keluar. Selanjutnya soal nomor 3. Sebutkan 4 gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia beserta penyebabnya. Maka jawabannya adalah yang pertama adalah asma. Asma itu penyebabnya dapat dipicu oleh masuknya zat pemicu alergi atau alergen ke dalam tubuh. Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan serbuk sari. Selain itu, asma juga dapat disebabkan karena perasaan kaget, terlalu lelah, dan suhu udara dingin. Yang kedua adalah nama gangguannya adalah pneumonia, disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Dan yang ketiga adalah TBC atau tuberkulosis, itu disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Gangguan yang keempat adalah influenza disebabkan oleh orthomyxovirus, misalnya influenza virus. Selanjutnya soal yang keempat. Jelaskan upaya yang dapat kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan kamu tetap sehat. Nah, ini jawabannya adalah upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga sistem pernapasan. Di antaranya ialah yaitu menggunakan masker jika berada di jalan raya atau ketika sedang bersih-bersih.
Terus tidak merokok. Yang ketiga juga meningkatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah tertular bakteri atau virus penyebab penyakit sistem pernapasan dengan cara makan makanan bergizi. Dan yang keempat adalah rajin berolahraga. Selanjutnya soal nomor 5. Benny adalah anak yang suka menyanyi. Suatu ketika Benny menderita demam dengan gejala pilek dan sakit tenggorokan, sehingga mengganggunya dalam bernyanyi. Struktur apa yang terganggu pada tubuh Benny? Bagaimana demam dapat memengaruhi struktur tersebut? Maka jawabannya, struktur yang terganggu pada tubuh Benny adalah pita suara. Tubuh Benny mengalami demam sehingga pita suara Benny membengkak atau membesar, dan Benny kesulitan bernyanyi. Demikianlah video pembahasan untuk IPA kelas 8 halaman 76 sampai dengan 78. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.